Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para narasumber Bapak Ahmad Swaidi dan Bapak Abdul Ghaffar Karim. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan kembali berdiskusi melanjutkan webinar series yang sudah kita mulai tanggal 9 hari Selasa kemarin. Masih juga bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ahmad Swaidi. Ini termasuk webinar series kedua yang sebelumnya kita membahas tentang Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewargaan Bhinneka, yang sebenarnya juga mengupas buku yang ditulis oleh Bapak Ahmad Swaidi yang merupakan disertasi beliau di UIN Jogja. Dan pagi ini kita akan kembali mendiskusikan salah satu tema yang juga cukup menarik yang kita akan diskusikan kali ini, yaitu tentang Jokowi periode kedua, Islam Nusantara versi demokrasi sekuler. Ini juga sebenarnya berangkat dari buku Bapak Ahmad Swaidi tentang Jokowi periode kedua. Nah, diskusi pagi ini diinisiasi oleh beberapa lembaga, yaitu Laksmijdam NU Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Inklusif, SIDEK, satu yayasan yang bergerak dalam isu-isu kemanusiaan, kewargaan, dan minoritas yang dipunggawai dan didirikan oleh Bapak Swaidi sendiri, dan LDNU Jawa Tengah. Jadi diskusi kita hari ini selain melalui Google Meet juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube LDNU Jawa Tengah. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kesusahan mengikuti diskusi via Google Meet ini bisa juga menyaksikan di channel YouTube LDNU Jawa Tengah. Sebelum mulai diskusi pagi hari ini, saya ingin membacakan beberapa sedikit ya CV. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua yang tidak mengikuti diskusi kemarin, sehingga lost background Bapak Ahmad Swaidi. Yang pertama, narasumber kita Bapak Ahmad Swaidi, beliau lahir di Kebumen, saat ini menjabat sebagai anggota Ombudsman ya, RI. Beliau juga Direktur Pascasarjana Unusia Jakarta, pendiri sekali Mas Maksun. Suaranya Mas Maksun. Suaranya nggak dengar. Oh, maaf. Sudah dengar, Ge? Ampun. Oke, mohon maaf. Kemut ternyata. Oke, saya sebelum mulai akan membacakan sedikit CV, mohon maaf. CV dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Ahmad Swaidi. Mungkin ada beberapa peserta yang belum mengikuti diskusi kemarin. Bapak Ahmad Swaidi ini lahir di Kebumen. Beliau saat ini sebagai anggota Ombudsman RI dan sekaligus juga Direktur Pascasarjana Unusia Jakarta. Beliau ini pendiri sekaligus peneliti senior di Abdurrahman Wahid Center UI dan juga peneliti senior di Wahid Institute. Minat kajian beliau berkisar pada isu-isu kelompok minoritas, Islam, hak asasi manusia, gerakan sosial. Beliau memiliki spesialis khusus pada isu Islam dan minoritas di Asia Tenggara sebenarnya. Ada cukup banyak buku dan jurnal internasional yang telah beliau hasilkan. Yang terbaru yang kita diskusikan hari kemarin dan hari ini, yaitu tentang Jokowi periode kedua yang hari ini kita diskusikan. Yang kemarin diskusi tentang Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewargaan Bhinneka. Nah, di samping itu kita juga sudah kehadiran narasumber yang satunya. Ini Bapak Abdul Ghaffar Karim. Kami biasa di UGM dulu manggilnya Mas Ghaffar gitu. Beliau cukup viral ya akhir 2019 ketika mengajar di UI, menggendong anak kecil mahasiswanya menjadi artis medsos begitu. Beliau ini dosen di DPP, Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM,
Beliau lahir di kota santri Sumeneb. Jadi kalau tadi nggak ketemuan diragukan NU, sejak lahir udah NU. Pendidikan beliau di pendidikan tingginya dilalui di Indonesia, di Gajah Mada dan di Australia. Minat kajian beliau di isu-isu agama dan politik, tata kelola pemilu, desentralisasi dan studi demokrasi. Ada banyak buku dan jurnal internasional juga yang sudah dihasilkan, tapi ada buku yang terbaru saat ini yang juga sepertinya ramai dibedah di mana-mana soal menegosiasi ulang Indonesia yang diterbitkan oleh Insesot, studinya di Manado dan Sumeneb. Saya kira itu sedikit latar belakang para narasumber kita. Sebelum memulai diskusi, saya ingin memberikan sedikit sebenarnya mengapa kita mendiskusikan ini. Ini sebenarnya isu yang sangat masih hangat juga, di mana di dalam dinamika politik Indonesia kita saat ini cukup ramai ya, diwarnai oleh gejolak dinamika populisme sebenarnya, di mana di Pilpres 2019 yang mengulang pada Pilpres 2014, kita dihadapkan pada persaingan atau perseteruan antara populisme kanan radikal dengan populisme nasional sekuler gitu. Karena itu diskusi kita ada Islam Nusantara versi negara sekuler begitu. Tapi bukan hanya soal itu, tapi juga konsekuensinya pada perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada banyak studi yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik Indonesia maupun di luar negeri, berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia di era Jokowi ini. Ada banyak pihak punya harapan besar pada era Jokowi awal, di mana demokrasi dianggap akan berjalan dengan baik, tapi pada faktanya justru orang-orang yang dulu menulis tentang optimis melihat perkembangan demokrasi, berbalik saat ini juga menulis tentang pesimisme. Edward Aspinall dan Marcus Missner misalnya di awal-awal periode Jokowi yang pertama banyak menulis artikel tentang optimisme tentang perkembangan demokrasi di Indonesia yang diinisiasi oleh kekuatan populis dari bawah. Tapi di akhir-akhir perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di periode kedua awal-awal ini, Aspinall, Marcus Missner, dan Winters misalnya menulis juga soal sikap pesimis di dalam melihat perkembangan demokrasi Indonesia. Ada banyak tulisan tentang regresi demokrasi, declining demokrasi, atau illiberal demokrasi, mazhabnya Fedi Hadis, ya, dan kawan-kawan melihat itu. Nah, pagi hari ini kita akan mendiskusikan tema itu. Pak Soedi akan membedah bukunya tentang Jokowi demokrasi periode kedua, apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi Jokowi, termasuk terkait dengan posisi kelompok-kelompok minoritas, karena saat ini kita masih punya problem besar dengan kelompok minoritas. Nah, nanti Pak Abdul Ghafur Karim juga akan memberikan tanggapan, memberikan presentasi soal tema yang kita diskusikan. Nah, sebelum itu saya kira diskusi ini lebih afdol. Mari kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum waktu saya berikan ke narasumber, saya kira di sini ada Ketua Laswedam NU Jawa Tengah akan memberikan pengantar dan sambutan atas diskusi pada pagi hari ini. Monggo, Mas Dr. Rusmadi. Matur suwun Mas Masun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya tidak bermaksud untuk memberi pengantar karena tadi sudah diantar cukup banyak oleh moderator, tapi paling tidak saya mengapresiasi ketersediaan media yang saat ini sudah berkembang luar biasa. Salah satunya adalah media online semacam ini, sehingga kita bisa berdiskusi walau ada di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya hormati para sepuh, para kiai di PWNU Jawa Tengah, kemudian rekan-rekan saya di LDNU Jawa Tengah, terima kasih banyak kerjasamanya, juga kepada Mas Ahmad Suedi, inklusif. Saya kira mungkin tidak hanya hari ini saja kita bisa berkolaborasi, ada banyak hal yang mungkin bisa sharing pengalaman di pusat maupun di daerah gitu. Juga Mas Jafar, saya kira saya belajar banyak soal sebenarnya kayak begini kita mau sambutan, tidak enak juga nanti rasa-rasanya kok kayak
birokratis banget gitu. Tapi saya perlu memberi apresiasi, tujuan saya adalah begitu, dan pada sahabat-sahabat semuanya yang sudah daftar dan barangkali tidak bisa masuk di ruang ini, bisa menyaksikannya di live YouTube yang kita sudah kerjasama dengan LDNU Jawa Tengah. Monggo, saya kira saya sangat bergembira dan saya siap menikmati diskusi yang asik di siang hari ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rusmadi. Sebelum kita mulai, untuk sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti diskusi kali ini, yang nanti hendak menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat yang ada di Google Meet ini, atau melalui kanal YouTube yang disediakan. Saya kira itu, monggo saja waktunya langsung kepada Bapak Suhaidi untuk mempresentasikan papernya. Waktunya mungkin sekitar waktu 30 menit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Ghaffar Karim yang saya hormati dan saya sayangi. Amin, amin. Terima kasih atas kesediaannya untuk diskusi pada pagi hari ini, merespon buku saya. Juga Mas Dr. Rusmadi, terima kasih kepada teman-teman Lapsdam, teman-teman LDNU PWU Jawa Tengah, dan juga jaringan Lapsdam saya kira ada beberapa di Indonesia ya, tidak semua. Sabtu nanti ada webinar jaringan Lapsdam internasional dunia ya. Ini mesti tahu kalau teman-teman mau ikut. Saya senang sekali dan merasa mendapat kehormatan pada pagi hari ini untuk bisa melanjutkan yang kemarin, untuk bisa diskusi tentang buku saya. Jadi buku ini itu terbit setahun setelah disertasi kira-kira. Buku ini terbit sebelum Jokowi dilantik. Kenapa saya menulis buku ini? Sebenarnya tidak begitu niat beneran, dalam arti saya menulis atau membukukan tulisan ini karena adanya terbitan jurnal-jurnal yang cukup banyak, kira-kira 6 bulan setelah Pilpres. Yang saya tahu hampir semuanya pesimis, kecuali 1-2 misalnya yang agak optimis, tapi hampir semuanya pesimis dengan masa depan demokrasi. Satu. Yang kedua, yang menjadi problem dari decline atau regression atau illiberal demokrasi itu adalah Islam. MUI disebut misalnya oleh Saskia Schaffel, dia mengatakan bahwa bahkan problem demokrasi ke depan itu bukan militer tapi MUI, dia the religious authority, yang tidak lain adalah MUI. Kemudian ada penulis lain, Brown kalau nggak salah, yang kutip di sini juga, yang mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah itu mendorong demokrasi itu hanya untuk survival. Sebenarnya tidak punya ideologi demokrasi, hak asasi, apalagi pembelaan minoritas. Karena sebelumnya menurut Brown, NU dan Muhammadiyah itu terlibat di dalam era-era sebelum reformasi maupun reformasi. Jadi boleh dikatakan Islam sebagai dituduh dalam tanda petik ya secara akademik. Bahkan ada Kurniawan namanya, nulis di New York Times sebelum pemilu, dia mengatakan bahwa pemenang Pilpres Indonesia sudah bisa ditentukan, yaitu Islamis atau Islam radikal. Jadi bagi saya ini problem perspektif dan problem ilmiah gitu. Maka saya membaca beberapa jurnal itu dan kemudian saya merespon ini. Kebetulan selama saya 3 atau 4 tahun di Ombudsman itu banyak menulis di berbagai media tentang kebijakan-kebijakan Jokowi. Sebagian besar saya melihatnya secara kritis ya, meskipun menghargai ketercapaiannya, tapi sebagian saya tulis secara kritis. Maka
ini tulisan-tulisan ini adalah kumpulan dari media itu, dan kemudian saya kasih pengantar respon terhadap para Indonesianis tadi itu. Bagi saya penting sekali untuk, ini caranya gimana ya? Ini bisa di Lantar kok. ya, Slideshow, pecah di ya. slideshow, di slideshow bisa. Ini sudah bisa kebaca. Belum, Bisa, belum, bisa. Belum, belum, Pak. Hah? belum, Iya. belum, Belum belum, masuk. belum. Oh, belum muncul di ini, belum muncul di layar. Sudah. Oh sudah. Pojok kanan, sudah. Ah, tapi Sudah. nggak jalan lagi, Bro. Cuman belum di slideshow. Ah, slide-nya jalan, sudah jalan. jalan. Bentar, apanya yang kurang ya? Slideshow aja, slideshow. Oh iya. Yang di presentasi Mbak Dian itu sudah masuk ini. Slideshow. Nah, sudah. Isu relevan Ini masuk. ini sudah slideshow belum? Belum ya? Belum. Ini? Belum. Ada masalah ini nih, apa namanya? Tapi udah tampak ya, Mas? Udah bisa dilihat ya? Sudah tampak, cuman outline berupanya ya, bukan slow. Ini ya? Coba Ini? pojok bawah, Prof. Pojok bawah. Pojok bawah. Kanan. Yang perempat itu ya? Yang slideshow. Full screen. Di YouTube juga belum keluar. Ketahuan Ini kalau ganti laptop ini. Ini di laptopku sudah satu halaman ini. Sudah slideshow belum ya di situ ya? Di sini Belum bisa dilihat. Mungkin perlu diulang proses sharingnya, Mas Kiai. Karena tadi sempat muncul awal, terus kemudian nggak muncul lagi. Wah, ini bisa ditulis di Facebook sama Prof. Gafar ini nanti, Mas. Mana berani saya, kualat. Sekarang mulai hilang ini. Ini kemudian gini, ini sudah belum ya? Nah, sekarang sudah. Ini, Nah, oke. sekarang sudah, ya. Sip. Oke. Oke, sudah. Nah, saya melanjutkan ya tadi bahwa jadi Islam sebagai faktor dominan regresi kalau pengamatan saya terhadap para ini ya penulis. Marcus Misrun misalnya secara eksplisit mengatakan liberal, kalau Saskia itu decline, kemudian Aspinall itu regression. Jadi tiga kata ini dipakai secara tukar-menukar oleh beberapa penulis. Yang dominan dari pesimisme itu terutama adalah peranan MUI yang umumnya masuk ke dalam menjadi wakil presiden. Nah, jadi saya ingin melihat pertama-tama adalah posisi Pilpres dan hasilnya. Baru kemudian kebijakan Jokowinya. Nah, bagi saya sebenarnya dalam konteks ini para Indonesianis yang memakai kata illiberal dan lainnya itu dibebani oleh satu cara berpikir yang sekuler, tetapi tidak toleran gitu. Jadi mereka mengukur semuanya dari ukuran Barat, yang sebenarnya di Barat sendiri belum tentu berjalan. Kita lihat Amerika sekarang ini ya, saya ngeri sekali melihat potongan video oleh penangkapan polisi oleh George Floyd itu di luar kemanusiaan. Jadi apa sebenarnya yang saya mempertanyakan doktrin ilmiahnya,
bukan ideologinya, tapi ideologi keilmuannya lah gitu. Jadi saya lalu pelajari sebenarnya ideologinya itu seperti apa. Saya membaca beberapa buku tentang Eropa sebelum Revolusi Prancis ya, early modern era Europe gitu. Jadi memang pantas kalau para pemikir ini traumatik terhadap hubungan agama dan negara, karena memang di masa sebelum Revolusi Prancis, sebelum bahkan bersamaan dengan revolusi industri, itu hubungan agama dan negara itu memang menindas dan menjadikan manusia menjadi budak. Kemarin sudah saya diskusikan di forum ini. Sehingga revolusi Prancis itu seperti seperti titik berangkat pemerdekaan total bagi orang Eropa. Meskipun revolusi Prancis itu sebenarnya sempat dijegal atau dibegal oleh Napoleon Bonaparte, paling enggak sampai tahun 1815. Barulah setelah 1815 Eropa mengalami sesuatu yang sedikit lebih baik dalam hal demokrasi. Jadi bagi saya kita harus mempersoalkan ideologi ilmu pengetahuan ya. Kita boleh memakai misalnya Edward Said atau yang lain ya. Jadi di satu pihak Indonesia dianggap sebagai negara mayoritas Muslim yang sangat toleran, terbuka dan progresif, tapi di lain pihak ditempatkan sebagai negara yang iliberal, regresi. Jadi saya sangat terganggu. Oleh karena itu saya ingin melihat apa sebenarnya, bagaimana caranya agar kita melihat relatif objektif keluar dari doktrin sekularisme atau sekularistik yang intoleran. Bagi saya adalah cara berpikir mereka itu sekularistik, liberal, intoleran, kira-kira gitu. Maka kemudian saya melihat harus ada sesuatu yang genuine dari kita sendiri, dari Indonesia. Ya, ada dua hal yang saya munculkan di dalam pengantar itu. Yang pertama adalah dalam pertarungan dua kelompok besar ya, sebelumnya ya, karena ini ditulis dicetak sebelum Jokowi dilantik. Jadi saya tidak tahu waktu itu bahwa Jokowi akan mengundang Prabowo untuk masuk ke kabinet. Jadi saya belum tahu sama sekali waktu itu. Maka ada dua hal. Yang pertama adalah kita melihat, saya ingin melihat fenomena pertarungan ini bukan sekuler Islam. Itu tidak relevan bagi saya. Yang masih dipakai oleh para Indonesianis. Jadi saya ingin menawarkan satu cara pandang, yaitu dua kelompok ini dibagi dalam imaginate communities dan imaginate identities. Ya. Imaginate communities itu dipakai oleh Ben Anderson. Meskipun itu imajinasi, tetapi kira-kira imajinasi yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah plural atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu kira-kira, meskipun saya punya kritik terhadap Ben seperti kemarin, tapi untuk ini saya pakai bahwa kelompok ini adalah kelompok yang ingin mengidealkan Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Yang kedua adalah imaginate identities, itu dipakai oleh Oliver Roy dalam bukunya Globalized Islam. Dia mengatakan bahwa terutama di Barat, kelompok-kelompok Islamis itu kemudian mengubah wajah menjadi post-Islamis. Tetapi mendasarkan diri pada Islam sebagai identitas. Jadi kelompok-kelompok Islam yang ada di luar identitas maka tidak disebut sebagai kelompoknya. Maka Islam sebagai identitas ingin menunjukkan bahwa Islam sebagai satu-satunya kelompok terkuat atau yang harus menjadi identitas. Jadi itu bertabrakan dengan imaginate communities tadi. Saya melihat bahwa kira-kira kelompok Jokowi Amin itu adalah imaginate communities, mereka yang mengidealkan satu masyarakat yang plural
dan itu diperjuangkan dan ditawarkan gitu, ditawarkan sebagai alat kampanye. Perkara hasilnya nanti kita diskusi. Nah, sebaliknya Prabowo, mungkin bukan Prabowo-nya, tapi aspirasi dari pendukung Prabowo itu adalah menginginkan agar identitas Islam itu sebagai alternatif. Jadi itu bertabrakan dua kelompok ini. Nah, bagaimana cara kita melihat itu? Maka kita harus keluar dari paradigma sekuler agama atau Islam lawan sekuler dengan menawarkan apa yang disebut dengan post sekuler. Secara sederhana ada pidato profesor dari Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta waktu itu, namanya saya sebut di bawah. Saya gak lupa. Nah, jadi dia mengatakan bahwa Islam posekuler atau agama posekuler adalah agama yang masuk ke ruang publik. Jadi kalau sekuler itu agama tidak boleh masuk ke ruang publik, agama adalah masalah private. Nah, posekuler adalah agama yang masuk ke ruang publik, tetapi memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan seterusnya. Jadi, ya, halo? Halo? Monggo langsung, Pak. Oke. Jadi, dalam pidato itu dipertanyakan. Kebetulan pidato itu pada waktu kampanye, jadi sangat menarik. Apakah jadi ada itu yang berjudul ini ya, public religion. Yang dimaksud dengan post-sekuler itu adalah apa yang disebut dengan public religion itu. Jadi agama yang masuk ke ruang publik. Jadi terjadi pertarungan antara agama di ruang publik, atau agama post-sekuler, antara agama yang menggunakan identities, imagined identities, dan agama yang menggunakan imagined communities. Dan untuk pemilu Indonesia 2019 itu yang dimenangkan oleh imagined communities. Jadi yang menang di Indonesia adalah agama publik atau agama post-sekuler yang plural gitu. Nah, inilah saya kira salah satu cara untuk mengcounter para pendapat itu secara katakanlah secara ilmiah. Nah, lalu di dalam pengantar itu saya tunjukkan apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Eropa, khususnya Brexit Inggris. Ketiga negara besar yang disebut dengan negara besar demokrasi di dunia ya, Amerika dianggap nomor 1 dan India nomor 2, kira-kira Indonesia nomor 3 gitu. Dan Inggris adalah salah satu negara besar juga. Jadi kemenangan Trump, kemenangan Brexit di Inggris maupun kemenangan Modi di India semuanya memakai kampanye anti pendatang, anti kulit berwarna, dan secara khusus anti Islam, anti minoritas. Jadi kalau saya bandingkan antara dalam perspektif tadi antara apa yang terjadi hasil Pilpres Indonesia dan Perdana Menteri ya, kalau di India itu kemenangan Modi, kemenangan Trump, kemenangan Brexit itu adalah justru yang decline demokrasi gitu kira-kira. Jadi saya ingin mengatakan Indonesia sudah melampaui dalam hal demokrasi, melampaui 3 negara besar itu. Nah itu titik berangkat saya. Jadi maka kita saya kira memang harus membangun itu ya, satu dasar ilmu pengetahuan. Semua orang sudah baca Foucault dan Edward Said, saya kira bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan ideologi dominasi, dan Edward Said Orientalism dan lain sebagainya. Bagi saya terus terang keilmuan Islam di Indonesia yang di UIN, IAIN maupun STAIN itu masih
era orientalism. Jadi belum membangun satu paradigma sendiri yang dekolonial gitu. Maka ini tantangan kita menurut saya. Dua hal itulah yang ingin saya tawarkan. Pertama adalah post sekuler. Kita tidak menolak agama masuk publik, tetapi agama yang memperjuangkan pluralisme tadi. Nah, seperti kemarin saya uraikan juga bahwa basis dari post sekuler itu adalah metodologi post tradisionalisme Islam. Satu metodologi yang sebenarnya bagi saya itu Islam untuk melihat fenomena, bukan Islam dilihat. Kalau orientalism itu Islam melihat Islam, Barat melihat Islam, tapi kemudian ada apa? Post orientalism apa ya istilahnya ya? Itu Islam melihat Islam. Jadi studi-studi di IAIN itu masih Islam untuk melihat Islam, belum Islam melihat fenomena lain. Saya mencoba dengan disertasi kemarin itu, saya melihat Islam dipakai untuk melihat fenomena konflik dan penyelesaiannya di Aceh dan Papua. Papua tidak ada, boleh dikatakan tidak ada Islamnya, tapi kita melihat dari sisi Islam. Nah, itu yang pertama-tama ingin saya sampaikan. Saya juga memberikan beberapa data ya, bahwa di Amerika selama 8 tahun dari 2008 sampai 2016 itu kenaikan rasisme dan terorisme rasis ya, far right wing itu sangat tinggi. Bisa dikatakan 2 kali lipat dari fenomena Islam. Saya ada datanya yang saya kutip di sini, dan hampir di seluruh Eropa. Di BBC itu mengangkat, memerinci tentang kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan far right wing itu di Eropa, di seluruh negara Eropa, juga di Australia, dan terutama setelah penembakan jamaah di 2 masjid di New Zealand, kenaikan far right wing itu sangat tinggi. Jadi tidak heran kalau kita melihat seperti apa yang terjadi di Amerika sekarang ini. Itu bagian dari irrelevansi perspektif atau cara pandang sekulerisme dan ilmu pengetahuan, saya kira. Jadi kesempatan bagi kita untuk membangun satu paradigma baru tentang ilmu pengetahuan yang apa ya, mungkin disebut sebagai Islam Nusantara. Saya ingin mengklaim sebagai Islam Nusantara, mungkin nanti bisa dibantah atau dikuliti atau dipertajam oleh Prof. Gafar. Tetapi saya melihat juga dari sisi ini, ketika agama post-sekuler menjadi pendorong demokrasi atau mensupport demokrasi, masih banyak hal ya yang terjadi di masa Jokowi periode pertama. Maka saya memberikan beberapa hal ya yang sangat penting. Yang pertama adalah soal kesetaraan. Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap minoritas itu masih banyak. Regulasi tentang perlindungan kewarganegaraan terutama minoritas itu masih berjibun. Saya mencoba di Ombudsman itu mencoba mengembangkan bagaimana Ombudsman bisa menghandle peristiwa-peristiwa diskriminasi itu beyond of the law gitu. Jadi artinya melampaui teks hukum, karena teks hukumnya sendiri itu adalah diskriminatif. Jadi salah satu tugas dari Ombudsman adalah menegakkan regulasi, tetapi kalau regulasinya diskriminatif, maka kalau kita tegakkan berarti kita diskriminasi. Oleh karena itu dalam berbagai peristiwa yang regulasinya diskriminatif, saya mencoba dengan teman-teman mendorong agar penyelesaiannya itu justru di luar regulasi, beyond regulasi.
Masih ada rasisme misalnya terhadap orang-orang Papua ya, kalau kita melihat, karena saya kebetulan mengikuti tentang Papua, jadi melihat bagaimana otak para pejabat ini terhadap Papua itu masih sangat rasis. Kesenjangan ekonomi itu luar biasa. Ada data tahun 2008 saya kira, 2019 ya, atau 2018, yang mengatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu di atas 70% penduduk kekayaannya. Misalnya, itu adalah masalah-masalah yang konkret. Saya kurang lebih ya sering datang ke berbagai tempat yang sangat terpinggir, dan itu masih memprihatinkan, sangat kontras dengan di pusat-pusat kota, khususnya di Jakarta. Jadi kesenjangan itu luar biasa. Juga manipulasi terhadap agama oleh para pejabat dan para pengambil keputusan itu juga masih tinggi. Jadi teori tentang post sekuler itu baru berjalan kebetulan pada pilpres, tapi pilpres ke depan mungkin bisa berubah, bisa yang menang yang imagined identities mungkin. Jadi ini adalah tantangan kita, bagaimana kalau kemenangan pilpres kemarin imagined communities itu tidak berhasil mengeluarkan problem-problem tadi, maka bisa jadi kita akan kembali ke belakang. Satu hal lagi atau 2 hal lagi yang sangat penting adalah tentang penguatan civil society. Bagi saya, undang-undang yang ada tentang ormas, tentang orpol itu sebenarnya salah kedaden gitu. Jadi undang-undang itu dipakai berbasis pada civil society yang elitis sebenarnya. Itu sebenarnya salah kedaden sejak dari program kultur stelsel ya, di mana atau bahkan dari Daedalus yang membuat kebijakan bahwa ada kelas priayi namanya. Jadi waktu itu ada kebijakan memotong hubungan antara keraton atau sultan dengan rakyat. Sultan itu diberi kedudukan, dipasung tapi digaji. Kemudian juga struktur ke bawahnya. Kemudian Daedalus, dan kemudian dilanjutkan pada kultur stelsel, itu menciptakan pejabat baru, di bupati ke bawah, yang tugasnya mengawasi rakyat dalam hal pajak, dalam hal produksi, ya, pertanian, dan dalam hal gerak-gerik politik. Mas Suedi, ya, slide-nya memang berhenti ya? Atau apanya? Slide-nya memang berhenti terus begitu? Atau sengaja, atau memang ada kendala teknis? Ini nggak bisa dijalanin, kenapa ya? Problem di komputer mungkin ya? Seperti yang Ya, ini nggak bisa jalan, maaf. Atau dikirim ke saya biar ditampilkan lewat saya? Sebentar. Sebenarnya tinggal 1 atau 2 itu sebenarnya. Ini Mas, saya jadi kembali ke sedikit lagi. Jadi kalau kita analisa beberapa undang-undang, pertama undang-undang orpol, undang-undang desentralisasi, undang-undang ormas, undang-undang orpol, sedikit ditopang oleh undang-undang pesantren dan undang-undang kebudayaan, dan satu lagi masih ada RUU undang-undang adat, masyarakat adat. Jadi kalau kita melihat undang-undang yang tadi itu ya, yang orpol, ormas, dan desentralisasi, itu boleh dikatakan ini undang-undang mengistimewakan orang-orang elit. Yang disebut ormas adalah
yang disebut civil, kalau kita sebut civil society ormas, itu sebenarnya bukan civil society yang genuine. Yang genuine adalah kelompok adat, kelompok pesantren. Pesantren itu kan bukan ormas. NU sebenarnya bukan ormas. Aslinya NU adalah komunitas pesantren. Bahkan Muhammadiyah itu juga bukan ormas. Muhammadiyah itu adalah komunitas entrepreneur, Muslim entrepreneur gitu. Tetapi kemudian dielitisasi dengan saya kira kelanjutan dari Daendels tadi. Jadi waktu Daendels itu jabatan residen dan wakil residen itu diambil alih oleh Belanda, tetapi bupati dan ke bawah itu diberikan kepada orang Jawa, orang pribumi, yang dikontrol langsung oleh Belanda. Dan tugas dari pribumi tadi itu adalah mengawasi pajak, mengawasi produksi, ya, produksi ekspor, dan gerak-gerik politik. Maka dari situlah sebenarnya juga pertentangan antara santri abangan dan priayi. Jadi karena priayi tadi yang juga pada umumnya abangan itu juga tugasnya mengawasi santri, karena santri adalah potensial untuk perlawanan terhadap Belanda. Dan ini yang saya kira belum diubah dalam cara kita memandang civil society tadi. Mungkin Prof. Gafar bisa menambahkan. Itu udah terkirim ya Mas Rusmadi? Ini punya saya nggak bisa jalan ini, maaf. Tapi wajahnya bisa kelihatan ya? Wajah dan ya bisa suara udah jelas sama Mas. Nah, jadi isu desentralisasi adalah isu yang sangat penting ya. Itu bersamaan dengan berkelindan dengan isu civil society tadi. Jadi HB9 itu pernah menjadi menteri di tahun 1946 itu menteri otonomi daerah otonom kalau nggak salah. Itu jumlahnya 300 wilayah. Bagi saya itulah sesungguhnya yang disebut dengan civil society dan wilayah yang sesungguhnya. Jadi bukan wilayah yang ada sekarang sebenarnya. Kalau mau bicara desentralisasi secara substansial, bukan desentralisasi secara administratif. Jadi bagi saya ini masih sangat ini ya, mungkin eksplorasi yang bagus untuk kita diskusikan. Dan bagaimana Islam memandang ini? Kalau kita baca Dennis Lombard, baca beberapa yang Asia Tenggara itu sebenarnya komunitas-komunitas itu itulah sebenarnya komunitas pedagang, komunitas nelayan, komunitas petani, itulah komunitas yang kita sebut sebagai civil society yang sesungguhnya gitu. Dan saya kira sistem demokrasi kita sekarang ini masih kamuflase dalam arti ini. Mungkin itu dulu, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swedi atas presentasinya. Saya kira cukup menarik sekali diskusi kali ini. Untuk sahabat-sahabat sekalian yang menjadi peserta diskusi kali ini bisa menyiapkan pertanyaannya di chat, baik di kanal YouTube maupun di Google Meet ini. Saya sedikit meringkas begitu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Swedi ini berusaha untuk keluar dari pandangan umum, diskursus umum tentang demokrasi di Indonesia yang ditawarkan oleh banyak Indonesianis tentang Indonesia, di mana melihat perjalanan demokrasi Indonesia dalam 20 tahun ini seolah-olah mengalami regresi atau iliberal demokrasi, karena melihat di satu sisi menempatkan Indonesia sebagai negara muslim yang toleran tapi mengalami regresi, artinya ini pandangan pesimis. Nah, Pak Swedi ini berusaha mengajak kita untuk melihat lebih optimis sebenarnya melihat perkembangan demokrasi di Indonesia dengan beberapa kerikil-kerikil atau masalah-masalah yang ada di dalamnya, di mana apa yang terjadi di dalam Pilpres 2019 sebenarnya merupakan kontestasi kelompok yang mengimajinasikan tentang image community, tentang Islam yang toleran, negara yang moderat, dan sebagainya, berhadapan dengan imagine identity yang cukup eksklusif atas kelompoknya begitu. Nah, ini yang disebut sebenarnya apa yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya sedang mengalami yang disebut sebagai poskuler gitu. Agama poskuler
yang sebenarnya menawarkan gagasan-gagasan toleransi, gagasan-gagasan moderasi begitu. Kita mengalami kemajuan menurut Pak Suhadi dibandingkan di negara-negara Barat yang justru semakin meningkat rasisme di Amerika misalnya maupun di Eropa. Hanya saja di era Jokowi ini ada sedikit masalah terkait dengan problem-problem hak minoritas dan rasisme wilayah timur gitu, dan masih banyaknya juga politisasi agama yang dilakukan oleh elit-elit politik kita, serta problem soal civil society kita yang masih perlu dikuatkan kembali karena keberadaan regulasi yang ada saat ini masih cukup elitis, di mana lebih mementingkan kelompok-kelompok elit. Saya kira itu mungkin nanti akan diberikan tanggapan dan Pak Abdul Ghaffar Karim akan melaborasi dalam perspektif politik Gajah Mada begitu. Monggo, Prof. Abdul Ghaffar Karim. Ada tekanan Gajah Madanya itu loh, politik Gajah Mada. Ya, itu beda soalnya. Soalnya saya sering disindir sekarang ini. Puasa soalnya. Saya disindir lagi rezim UGM katanya berkuasa. Nah, makanya itu gimana melihatnya nanti. Kacau ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin yang saya hormati, para masyayikh yang sangat saya muliakan, sahabat semua dari seluruh Nusantara saya kira ini, dan tentu saja Pak Kiai Ahmad Suaidi, idola saya sejak mahasiswa S1 dulu. Wah, itu sebagai anak muda NU di era yang belum menggembirakan betul bagi NU, melihat orang seperti Mas Suaidi dulu itu membanggakan. Mana tahu NU kayak gitu, gitulah kira-kira. Selain tentu saja Gus Dur sebagai beacon, sebagai sebagai mercusuar bagi banyak anak muda NU waktu itu. Nah, Mas Masun dan Mas Suaidi dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin secara ringkas saja ya, barangkali 10 menit maksimal, melihat dua hal. Yang pertama tentang tema yang didiskusikan hari ini dan tema yang diangkat oleh Mas Suaidi dalam buku tentang Jokowi periode kedua ini. Lalu kemudian saya ingin membahas juga tentang penulisnya, karena ini saya kira ini penting sekali. Penting sekali membahas tentang penulisnya ini. Nanti transkripnya bisa dialifkan dimojokkan di Gus Dur netkan nanti tentang beliau itu. Nah, pertama tentang tema ya. Saya kira ada beberapa level ya. Paling tidak ada 3 level problema yang perlu kita highlight. Yang pertama problema yang bersifat universal soal demokrasi. Lalu nanti akan ada juga problema yang semi partikular. Dan juga problema yang partikularistik. Ya, yang universal, problema universal demokrasi adalah sebenarnya ada kecenderungan kemerosotan demokrasi secara global. Ini tidak hanya masalah Indonesia. Kita ingat betul kalau belajar ilmu politik, justru kemerosotan demokrasi itu terdeteksi justru di Inggris pertama kali ya, kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Yang misalnya salah satu tokohnya adalah Bentham, dan kemudian nanti melahirkan kesadaran akan pentingnya melakukan asesmen demokrasi, melakukan audit demokrasi. Sampai tahun 90-an demokrasi masih diterima sebagai sesuatu yang taken for granted. Pokoknya kalau sudah berdemokrasi itu pasti bagus. Tapi ternyata kenyataannya tidak begitu. Jadi ini mirip manusia lah ya, saya kira ya, sampai usia 30-an, 40 tahun, itu masih saya sehat, mau begadang, mau makan sembarangan juga sehat gitu ya. Tapi nanti begitu usia 50, minum es cendol dikit kok batuk-batuk gitu ya. Minum apa dikit kok macam-macam, waktunya kemudian mereka mengaudit kesehatan. Nah, demokrasi saya kira pada tahun 90-an memasuki fase itu. Dan sekarang itu makin terasa betul. Banyak sekali ilmuwan yang mengingatkan soal shrinking democratic space, ruang demokrasi yang makin menyempit secara global.
kita makin mapan, kita makin terstruktur soal demokrasi elektoral, tapi isinya sebenarnya makin tidak demokratik. Karena demokrasi elektoral akhirnya hanya memberi legitimasi bagi, ini yang paling digemari oleh banyak orang, hanya memberi legitimasi bagi oligarki untuk membangun diktatorship secara legal atas nama rakyat. Jadi demokrasi pun kemudian mulai membingungkan. Dan celakanya ilmuwan itu bukannya malah makin bebas ya, tapi malah mulai nampak bias. Termasuk yang beberapa di banyak bagian juga disebut-sebut di buku ini dan tadi ditekankan, disampaikan berkali-kali. Makin banyak ilmuwan, terutama yang kalau kita di Indonesia yang sering kita dengar adalah Fedi Hadis, itu yang menyebut soal illiberal demokrasi. Sejak pertama kali mendengar kata illiberal itu saya agak khawatir karena saya dulu mengangkat diri sebagai muridnya Francis Fukuyama dulu dengan buku dia The End of History. The End of History. Ini sekedar intermezzo. The End of History itu diterjemahkan atau dipahami oleh banyak orang Indonesia sebagai akhir history. Padahal end dalam bahasa Inggris itu bisa berarti tujuan. Dan belakangan Fukuyama menegaskan soal itu, bahwa yang dia maksud bukan akhir sejarah, tapi tujuan sejarah. Tujuan sejarah manusia itu adalah demokrasi liberal. Dan itu diterima oleh semua kalangan, padahal demokrasi liberal hanya salah satu saja dari varian demokrasi. Tapi dunia menerima yang benar itu adalah demokrasi liberal, yang di luar itu tidak benar. Dan karena tidak benar ya sudah pakai istilah yang pejoratif, illiberal gitu saja. Padahal asumsi-asumsi yang membangun premis yang membangun konsep demokrasi illiberal itu sebenarnya adalah demokrasi yang komunitarian, yang tidak didasarkan pada sepenuh-penuhnya kebebasan individu. Jadi itu cuma variasi saja dari demokrasi, tapi begitu dikatakan liberal versus illiberal, itu rasanya soal baik dan benar. Jadi ini mirip kategori yang tidak tuntas. Nah, tapi poin saya yang utama bukan soal terminologi ini ya. Poin saya adalah ada problema universal bahwa demokrasi itu memang melemah. Demokrasi itu memang merosot, mengalami sejumlah masalah, termasuk populisme yang tadi ditekankan betul. Nah, populisme itu sendiri bagi saya ini adalah problema semi partikular ya. Karena itu masuk ke isu kedua yang saya highlight, yaitu problema semi partikular dalam demokrasi, yaitu populisme yang makin menguat, populisme yang akhirnya bertarung seperti yang digarisbawahi, dan saya sangat setuju dengan Mas Wahidi tadi. Ini pertarungan antara populisme versi soleh dan populisme versi tidak soleh, gitulah kira-kira ya. Beberapa penulis menyebutnya populisme Islam versus populisme sekuler. Nah, ini sebenarnya bagi demokrasi agak mengganggu dalam banyak aspek. Tapi salah satu diantaranya adalah karena masyarakat jadi makin nampak seperti kerumunan, karena ada lingkaran setan ya. Pemimpin atau calon pemimpin itu mengutamakan popularitas, mengutamakan nampak populer di depan publik, sehingga sekarang kita tidak lagi memiliki pemimpin yang opinion maker. Yang dilakukan oleh leadership bukan opinion making, akan tetapi following the opinion. Apalagi big data sekarang itu memungkinkan seorang leader itu untuk berperilaku sebenar mungkin sesuai dengan selera publik. Jadi tidak ada lagi dalam era sekarang orang seperti Soekarno. Halo? Halo, nggak ada suaranya, Pak Gafar? Halo, Mas Gafar? Kayaknya ada yang ini. Telepon kayak Ben. Telepon. Begitu nyebut Pak Karno, saya masuk Prof. Gafar.
hilang. Halo Mas, suaranya hilang. Ini masih nyambung terus kok sampai ini jam 11 sekarang. Baru 2 menit yang lalu, 1 menitan lah. Ini kehilangan suara, mungkin hubung lagi. Sebentar kita tunggu. Sepertinya Mas Gafar Karim sedang mengalami gangguan teknis. Barusan beliau juga saya telepon, kehilangan suara. Sedang mencoba untuk masuk. Gara-gara menyebut Soekarno tadi ya. Padahal beliau ini idola Soekarno loh. Banyak foto-foto Soekarno di ruang kerjanya. Lupa nggak pakai Al-Maghfurullah itu. Aduh. Ini tadi harusnya moderator kirim doa dulu di awal ini. Nanti Pak Yai Agus nanti biar yang mimpin doa. Saya pakai HP dulu juga karena di anunya hang laptop saya hang ininya screen-nya. Di laptop punya kecenderungan bisa hang. Ya, makanya saya double dengan ini dengan HP. Cuman jangan berdekatan Mas HP-nya biar tidak. Iya, oke. Ya, biar tidak ngeho. Gimana ini Mas? Kita tunggu Mas Gafar ya? Coba ditelepon. Sambil menunggu Mas Gafar, oleh moderator berkomunikasi. Okay. Tadi kan saya cek. ini apa namanya? Beliau masuk lagi. Oke. Mas Gafar sudah masuk. Ya. Monggo Mas Gafar dilanjut. Ini ada masalah koneksi barusan tiba-tiba hilang. Tadi kata Pak Rusmadi karena nyebut Pak Soekarno gitu, tanpa Al-Maghfurullah gitu. Ya, begitulah intinya. Tadi saya sampai ke problema universal sudah, problema partikular ya. Oke, tadi sampai yang ketiga adalah problema partikular ya, bahwa ini periode kedua di mana-mana memang ada penurunan kepentingan elektoral dari politisi. Tidak hanya Jokowi, siapapun yang berada pada periode kedua, yaitu periode akhir yang disepakati dalam konvensi sistem presidensial modern, itu mereka akan mengalami kemerosotan kepentingan politik elektoral. Akibatnya, orientasi kepada konstituen itu makin rendah. Jadi makin rendah, makin tidak merasa perlu untuk memperhatikan kepentingan konstituen karena tidak ada lagi kepentingan untuk memperoleh suara. Orientasinya kemudian berbelok ke manajemen elit, yaitu mengelola dukungan dari elit, dan dalam konteks Indonesia, elit yang paling banyak mendukung politisi, elected official itu adalah elit militer dan elit oligarki. Dan itu terjadi juga pada Jokowi di periode kedua. Sehingga kritik yang tadinya samar-samar di periode pertama hanya berupa kekhawatiran, sekarang di periode kedua itu makin tegas. Saya kira bahkan orang yang di periode pertama mendukung Jokowi dengan kuat pun itu mulai lebih banyak melontarkan kritik. Jadi di periode kedua ini kepentingan elektoralnya Jokowi sudah makin turun, dan sebaliknya kepentingan
elektoral sekaligus langkah elektoral para kontender ya, para penantang, orang-orang yang akan berlaga di 2024 itu makin meningkat. Sehingga politik Indonesia justru ramainya orang-orang yang sedang berlaga peluang di di periode di 2024 nanti. Dan kita tahu itu nantinya ketika terjadi COVID-19, pandemi COVID-19, aktor-aktornya langsung kelihatan bermunculan di depan publik dan mencari peluang untuk membangun popularitas menyambut 2024. Jadi di setting inilah maka karya Mas Wahidi itu menjadi luar biasa penting karena ini mendudukkan, paling tidak di kata pengantar dan di beberapa tulisannya, mendudukkan peta ya problema itu secara lebih lugas, secara mudah dipahami oleh banyak kalangan. Nah itu tentang tema itu sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, saya ingin merasa perlu juga membahas tentang penulis ya. Ini luar biasa nih Mas Wahidi ini sangat produktif ya. Beliau ini adalah intelektual yang aktivis. Atau aktivis yang intelektual tergantung dari mana kita melihatnya, menyandang banyak tugas rutin ya, tugas rutinnya berganda di Komisi Ombudsman, tapi juga masih ngurusi pasca sarjana di Unusia, tapi masih sangat produktif menulis. Itu yang luar biasa itu, tugas-tugas formalnya sangat banyak, tapi juga produksi pengetahuannya juga luar biasa produktif, luar biasa banyak. Itu pun masih sempat beternak sapi, itu luar biasa itu. Ini gimana nih ngatur waktunya ini, saya kira beternak sapi itu nggak gampang ini. Jadi luar biasa mengagumkan. Jadi saya tidak pernah mengoreksi kekaguman sejak pertama kali bertemu dulu ketika menulis skripsi. Beliau mengoleksi banyak naskah yang terkait dengan Gus Dur dan NU. Saya meminjam di sana, mau memfotokopi karena belum ada HP ya, belum ada HP kamera, harus fotokopi ke Jalan Kaliurang, disuruh ninggal KTP itu. Suruh ninggal KTP biar nggak membawa lari naskah-naskah penting saya kira. Dan jadi itu yang mengagumkan dari Mas Wahidi itu ya. Langka saya kira orang yang seperti beliau dan lincah menjaga independensi. Biasanya dengan kapasitas seperti itu, godaan untuk overtly partisan itu menjadi sangat besar. Tapi beliau tidak. Itu yang saya kira membuat Mas Kiai Wahidi itu punya kemudahan untuk mengklaim otoritas, punya kemudahan untuk mengklaim mengklaim keresian lah dalam berpendapat di publik. Nah, beliau ini juga unik. Uniknya begini, jadi beliau ini berpendidikan formal sangat tinggi, tapi juga minatnya beragam. Itu biasanya tidak terjadi sekaligus di satu orang. Kalau orang punya pendidikan formal yang tinggi, minatnya cenderung tunggal, cenderung makin spesifik, makin sedikit, makin terspesialisasi. Kalau orang yang punya minat beragam itu biasanya orang yang tidak secara formal memiliki pendidikan tinggi. Jadi otodidak, bacaannya tidak terstruktur. Dalam arti tidak ada kurikulum bacaan. Yang dibaca sangat luas, yang ditulis juga sangat luas. Nah ini beliau ini dua-duanya dapat. Pendidikan formalnya tinggi, tapi minatnya juga sangat beragam. Karya-karya yang ditulis itu sangat beragam. Topiknya itu beragam mulai dari politik keagamaan, isu-isu keagamaan, politik, sosial, bahkan juga isu-isu yang terkait dengan tugas resmi yang saat ini sedang disandang. Tapi itu berbeda dengan penulis lain atau intelektual lain yang minatnya beragam. Biasanya mereka itu tidak tertib secara akademik. Nah, Mas Wahidi itu termasuk sangat tertib secara akademik. Dalam arti begini, kalau menulis itu kutipannya, terminologi, pohon gagasannya itu dijaga dengan sangat tertib. Terasa betul ada upaya untuk tertib secara akademik. Selalu mirip sedang menulis naskah jurnal tapi dalam versi lebih singkat, dalam bahasa yang lebih ringan. Nah, bagi saya, ini poin terakhir saya kira,
Ini Mas Suhaidi itu adalah perpaduan antara orang seperti Arif Budiman dan Nurholis Majid di satu sisi, yaitu orang-orang yang berpendidikan tinggi secara formal, tapi dengan orang seperti Sujatmoko dan Gus Dur di sisi yang lain, yaitu orang yang tidak terlalu mementingkan pendidikan super tinggi, tapi memperluas wawasan. Ini bukan, saya katakan bukan semata-mata karena takut kualat ini, tapi betul-betul hasil saya menakar Mas Suhaidi. Jadi begitu Mas Masun, saya melihat dua tadi tentang tema yang kita diskusikan dan kemudian tentang penulis buku itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tadi sempat hilang beberapa saat karena masalah koneksi. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gafar Karim yang sudah mempresentasikan menanggapi karya dari Bapak Mas Suhaidi. Saya kira langsung saja ke beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta, baik melalui kanal YouTube maupun langsung di Google Zoom ini. Ada beberapa pertanyaan cukup lumayan. Saya akan berpilah dulu, mungkin 3 dulu untuk ditanggapi oleh narasumber. Yang pertama ini dari apa? Nah, dari Lul Channel ada pertanyaan, Islam Nusantara versi demokrasi sekuler yang membedakan itu bagaimana jika diambil benang merahnya, Prof? Gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa langsung Prof. Maaf, ulangi Mas. Ada disandingkan Islam Nusantara versi demokrasi sekuler. Yang membedakan itu bagaimana jika diambil benang merah dari dua term itu, Islam Nusantara dan versi demokrasi sekuler. Apakah bisa diambil benang merahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari kanal YouTube ada pertanyaan dari Saudara Ikhwan, bagaimana pendapat narasumber tentang keinginan sebagian kelompok masyarakat itu yang ngotot sistem khilafah di Indonesia, meskipun kita sudah ada organisasi yang cukup lumayan besar, HTI sudah ditutup begitu, dibubarkan, tapi bagaimana kelompok-kelompok itu masih bercoklan juga, meskipun seperti HTI juga sudah dibubarkan. Yang kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana konsep demokrasi di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan wajah Islam? Nah, ini mungkin apakah sesuai dengan wajah Islam, khususnya kalau kita kontekskan Islam yang mana gitu kan, Islam apakah Islam Nusantara. Saya kira 3 itu dulu, monggo Pak Suhaidi dulu bisa menanggapi. Ya, terima kasih. Teman-teman nanti juga bisa urun gagasan juga Prof. Gafar ya. Jadi yang pertama, menurut saya meskipun Islam Nusantara masih belum mapan secara akademik ya, tetapi bagi saya ada anak kita bisa dibedakan secara mencolok dengan Islam dengan Barat, dengan sekularisme Barat. Mas Suhaidi, ini suaranya. Ya, HP-nya saya matiin aja. Oh ya, gitu aja. Yang itu yang saya sebut sebagai post sekuler. Jadi Indonesia itu bagi saya kalau memakai terminologi Barat maka disebut dengan post sekuler. Yaitu tadi itu demokrasi yang memberikan tempat kepada agama dalam ruang publik, tetapi agama yang tadi itu plural, yang bukan imagined identities tadi itu. Kita punya warna Islam juga yang sekuler dan yang teokratis ya. Islam yang identities, yang imagined identities, yang terutama yang dicontohkan oleh Freud itu yang di Barat ya, itu adalah yang sekuler tapi dari sisi agama, jadi bukan dari sisi sekulernya. Maksudnya ingin menunjukkan bahwa Islamlah satu-satunya identitas, bukan sebagai identitas nation state gitu. Jadi bagi saya Islam Indonesia atau Islam Nusantara adalah sebuah demokrasi yang memberikan tempat kepada agama untuk memperjuangkan itu tadi kemanusiaan, human rights, dan
menerima nation state. Nah, itu bedanya. Itu beda yang sangat kontras dari Islamnya, khilafahnya siapa? Khilafahnya HTI. Dan juga bedanya dengan sekulerisme. Kalau saya cukup berusaha untuk mengkonstruksi sejarah paling tidak mulai abad 14 di Jawa dan Nusantara dengan awal abad 14 di Eropa. Itu sangat berbeda dan sangat kontras. Di Eropa itu antara gereja dan raja itu berbeda tapi satu. Jadi orangnya berbeda, satu raja, satu satu gereja ya, pemimpin agama waktu itu Katolik Roma. Itu dua entitas tapi menjadi satu kerjasama, bahkan mereka bisa menghukum temuan ilmu pengetahuan yang berbeda dengan kepentingan gereja, seperti dialami oleh Galileo. Pada kasus Jawa misalnya, itu Sultan Agung itu disebut sebagai Raja Sufi, itu abad 16 ya. Tapi ada kajian yang lebih unik yang abad 14. Dalam kasus Sultan Agung misalnya yang mencolok ya, itu adalah seorang dalam diri Sultan Agung itu ada kekuasaan tapi ada agama, sufi. Tapi sufinya Sultan Agung itu tidak dipakai untuk kekuasaannya gitu. Jadi kesufian raja ini adalah spiritual, bukan kekuasaan. Sangat kontras dengan abad 15, abad 16 tentang hubungan raja dan gereja di sana. Ada tulisan Wycliffe yang saya kira sangat menarik ya di Archipel. Judulnya itu The Sweat of, bacanya gimana? The Sweat of the King, keringat raja. Anda bisa cari di Scholar Google, The Sweat of the King, itu keringat raja. Dia menceritakan bahwa bahkan ini terjadi pada abad 14. Jadi sebelum Belanda masuk menguasai, Belanda masuk abad 16, abad 17 kan, 1603. Jadi ini abad 14. Apa yang dimaksud dengan keringat raja itu adalah dalam hal selamatan ya, prosesi kematian itu dibiayai oleh harta kekayaan raja pribadi. Jadi di situ diuraikan oleh Wycliffe bahwa setiap penguburan, setiap prosesi kematian seorang raja itu harus diambilkan dari harta pribadi raja, tidak boleh diambilkan dari harta kerajaan. Bagi saya ini luar biasa. Pada abad itu ya, ada sebuah, dan ini berangkat dari spiritual loh ya, bukan berangkat dari kerajaannya, tapi berangkat dari keyakinan Islam bahwa prosesi kematian seorang raja itu harus dibiayai oleh harta pribadi raja. Jadi secara historis sangat kontras. Saya kira ini menantang sekali ya untuk kita rumuskan bagaimana sih karakter dari kekuasaan. Bahkan saya nulis lagi proses ya. Saya membantah tulisan Ben Anderson tentang the culture power of the Javanese culture of power ya, atau apa? Itu dia mengatakan bahwa dua hal ciri khas yang penting bagi saya yang dikatakan oleh Anderson itu tidak terbukti dalam sejarah. Yang pertama adalah bahwa menurut dia kekuasaan di Jawa itu adalah bersifat konkret dan pribadi. Oleh karena itu tidak terbagi. Yang kedua, bersifat akumulatif. Karena itu tidak bisa dikontrol. Itu ada 4 ciri sebenarnya, tapi 2 ciri ini yang penting bagi Anderson dan kemudian juga diuraikan dalam satu disertasi oleh
Murtono ya, itu tentang paham kekuasaan Jawa. Bagi saya dua orang ini melihat kekuasaan Jawa berangkat dari trauma sekulerisme Barat tadi, sehingga membayangkan bahwa di Islam Jawa atau di Jawa ini ada kekuasaan sebagaimana pra revolusi Prancis atau pra revolusi industri di Barat. Dan itu bagi saya itu tidak berbukti, dan itulah ciri dari yang saya sebut sebagai public religion tadi itu, ya, post sekuler. Jadi bagi saya ini sangat menarik sekali ya untuk dikaji bagaimana kontras antara tradisi historis dari paham kekuasaan dan paham dalam tanda petik demokrasi, karena kata demokrasi bukan dari Indonesia atau dari Jawa, tapi ciri-cirinya ada sejak awal. Nah itu, jadi ini menantang bagi saya untuk dikaji lebih lanjut. Saya berharap kita tidak hanya mengkaji doktrin di dalam kitab-kitab klasik, itu penting sekali, tetapi lebih penting lagi adalah mengkaji karakter yang diterapkan oleh tradisi Islam Nusantara, bukan hanya Jawa tentunya. Kita akan tahu bedanya di situ. Nah, tentang khilafah, saya sebenarnya tidak paham apa yang disebut khilafah oleh HTI. Karena khilafah itu sebenarnya ya pemerintahan, atau kalau pemerintahan besar ya disebut dengan empire ya. Empire itu banyak, ada empire Napoleon juga disebut empire, kemudian Belanda juga pada abad 15 atau abad 14 disebut empire, Inggris juga disebut empire. Jadi kalau yang disebut khilafah itu adalah empire, maka sekarang PBB bisa disebut empire. Bahkan Qatar mungkin ya, dari segi penerbangan juga bisa disebut empire. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, masalahnya adalah apakah mereka harus dihapus atau harus dibuang gitu. Sebagai diskursus saya kira bisa kita bahas karena itu fenomena yang dianut dan diyakini oleh banyak orang. Tapi kalau masalahnya adalah melanggar hukum dan melanggar konstitusi, itu adalah bagian dari kerjaan negara atau pemerintah. Sebagai diskursus menurut saya harus kita bahas, gitu, harus kita uji juga. Jadi secara akademik saya kira sebenarnya tidak ada masalah ya, karena itu tidak masuk akal dan tidak akan terjadi menurut saya kalau pahamnya adalah paham empire masa lalu. Kita membaca sejarah Turki Utsmani, Turki Utsmani itu berapa? 6 abad saya kira ya. Dan saya kira tidak bisa berdiri lagi, itu sudah runtuh dari dalam. Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada, itu sebagian besar runtuhnya dari perebutan antar keluarga, antar anak, dan seterusnya. Antara bapak dan anak, dan sebagian besar bukan dari luar. Peruntuhan Turki Utsmani memang pada akhirnya karena invasi dari barat, tapi di dalamnya sendiri sudah runtuh. Jadi sebagai diskursus saya kira bisa kita diskusikan, tapi soal melanggar konstitusi atau hukum saya kira itu urusan negara lah. Demokrasi Indonesia menurut saya harus dibangun dari dalam. Saya mengkritik keras terhadap struktur demokrasi Indonesia sekarang ini yang sangat artifisial. Kalau saya lacak sistem yang ada sekarang ini, itu adalah sistem yang dibangun oleh Daendels pada 1808. Banyak unsur-unsur di sana. Jadi banyak orang berpendapat bahwa Daendels itu seolah-olah anti-feudalisme. Dialah yang menghapus feudalisme. Beberapa penulis mengatakan itu. Tapi menurut saya, Daendels mengambil feudalisme dari keraton, dimasukkan ke dalam sistem modern yang dia bangun. Misalnya, kepercayaan bahwa raja adalah tetesan Tuhan atau tetesan dewa, di mana tanah adalah milik raja. Itu adalah keyakinan kerajaan yang kemudian diakomodasi atau diinkorporasikan ke dalam sistem modern yang dibangun oleh Daendels.
Dan itu secara sistem dilestarikan sampai sekarang, meskipun dibuang keyakinan ketuhanannya tadi, milik Tuhan itu. Bahkan masih sebenarnya masih ada. Misalnya sekarang sedang ada perdebatan itu ya, RUU HIP, tahu ya? Haluan ideologi Pancasila itu di beberapa bagian. Itu yang diperdebatkan adalah di mana letak agama dalam Pancasila itu. Jadi kurang lebih keyakinan yang diinkorporasi oleh Daendels dalam sistem modern itu masih tersisa sampai sekarang. Jadi berbeda dengan pandangan sebagian besar Indonesianis ya, termasuk orang Indonesia yang menjadi Indonesianis, yang mengatakan bahwa Daendels lah yang memodernisasi kerajaan dan raja atau sistem kultur Jawa atau Nusantara yang berkontribusi terhadap demokrasi atau decline demokrasi. Saya melihat justru akar-akar modernisasi inilah yang mengambil unsur-unsur negatif dari tradisi itu ke dalam sistem. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Moga-moga nggak terlalu panjang. Oke, terima kasih Pak Swedi. Monggo Mas Gafar bisa menanggapi 3 pertanyaan. Halo. Maaf, saya sambil bersepeda ke kampus, kalau suara jadi kemersek. Saya menanggapi ringkas saja soal ide khilafah ya. Sebagai ide, saya rasa khilafah itu sah-sah saja. Dan tradisi manusia berpikir soal politik itu memang selalu berputar-putar terus. Mulai dari format yang kecil, membesar, nanti bosan dengan format besar, mengecil, lalu membesar gitu ya, memisah, menyatu. Dan selama abad ke-20, sejak abad ke-20, kecenderungan umum manusia modern bernegara itu adalah memencar, menjadikan nationhood sebagai basis bernegara. Sebenarnya dengan demikian wajar kalau ada antitesa berupa khilafahisme itu, berupa imperium. Secara gagasan itu sah-sah. Di dunia ini sekarang hanya ada sedikit ya, 3 imperium kira-kira ya yang masih ada, yaitu negara-negara yang punya format sangat besar seperti kekaisaran di masa lalu. 1 Cina, ini yang paling lama bertahan. 2 Amerika, yang nomor 2 paling lama bertahan. Dan 3 Indonesia, yang paling pendek, yang paling muda ya. Ini formatnya mirip format kekaisaran di masa lalu. Tapi selebihnya negara-negara itu formatnya kecil-kecil. Bahkan ada negara kota. Poin saya adalah, kalau ada orang mencita-citakan sebuah format ketatanegaraan yang raksasa, itu lumrah. Tidak ada bahaya-bahayanya dalam cita-cita seperti itu. Jadi HTI saya kira perlu kita letakkan dalam setting seperti itu. Saya sejak lama tidak termasuk yang setuju bahwa HTI sebagai gerakan harus dilarang hanya karena gagasannya. Kalau tentang hal lain oke lah. Tapi kalau soal gagasannya saja saya kira tidak perlu. Nah, dalam hal ini gagasan kekhalifahan Hizbut Tahrir itu hanya salah satu saja varian dari ide kekaisaran modern, ide imperium. Terkait dengan hal itu saya rasa ada buku yang menarik yang mengulas tentang itu, yang ditulis oleh Pak Aziz, mantan komisioner KPU, yang juga bukunya diterbitkan oleh Lakosdam. Oleh Elkis ya. Jadi saya sangat sarankan buku itu dibaca. Mungkin begitu Mas Masud. Saya kira ada beberapa pertanyaan penting saya kira perlu ditanggapi juga oleh narasumber. Pertama, saya kira ada pertanyaan yang hampir sama dari Pak Tohadi sama dari sahabat Laspesdam Jawa Tengah.
Mas Rusmadi, soal apa namanya post sekuler gitu. Jadi pertanyaan intinya tadi soal ada muncul bahwa ada post Islamisme, ada post sekuler gitu. Jadi dua term yang sebenarnya sama-sama merevisi term pendahulunya yakni Islamisme dan sekulerisme. Apakah Islam Nusantara itu setuju dengan post sekulerisme? Kalau iya berarti berposisi pada kutub yang ekstrim juga, karena post Islamisme di ekstrim yang satu dan post sekulerisme di ekstrim yang lain. Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Jadi intinya, apakah Islam Nusantara setuju dengan post sekulerisme, dan sebenarnya secara prinsip apa itu post sekulerisme gitu. Yang pertanyaan yang satu lagi, ini berkaitan dengan dari Mas Rahul Febrian, apakah kemenangan politik yang ada atau diperoleh oleh Presiden Donald Trump di Amerika dan kemenangan yang diperoleh Perdana Menteri India Narendra Modi berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia saat ini, khususnya pada Pilpres 2019 misalnya. Nah, satu lagi dari Mas Yakobus Wasid, bagaimana Islam Nusantara menempatkan minoritas dari sisi agama? Jadi tiga, yang pertama tadi soal post sekulerisme, apakah Nusantara itu setuju dengan post sekulerisme? Apa sebenarnya hakikat post sekulerisme itu? Yang kedua, apakah dinamika politik di Amerika dan di India itu berpengaruh pada dinamika politik yang ada di Indonesia saat ini? Dan bagaimana Islam Nusantara itu menempatkan minoritas dari sisi agama? Monggo, ini kira pertanyaan banyak ke Pak Swedi, ya. Yang satu juga ke nanti Pak Gafar. Monggo Pak Swedi. Terima kasih. Saya kira teman-teman nanti memberi kontribusi juga ya, ini supaya tidak monoton. Jadi teman-teman bisa mengungkapkan perspektifnya juga. Jadi kalau yang saya tawarkan tadi adalah melihat, kalau tadi saya berangkat dari para Indonesianis yang latar belakangnya sekulerisme, ya, sekuler. Melihat bahwa problem atau pertarungan di Indonesia adalah antara mereka yang sekuler dan mereka yang Islam, tegasnya begitu, atau Islam politik. Nah, bagi saya cara pandang seperti itu sudah ketinggalan karena fenomenanya itu tidak seperti itu. Misalnya Golkar itu membuat PDIP juga membuat divisi atau bagian tentang Islam, ya. Misalnya itu kita nggak bisa lagi mengatakan Golkar dan PDIP itu partai sekuler. Gitu. Dan sekarang ini Jokowi bergandengan tangan dengan Pak Amin, dengan K. Ma'ruf, dicalonkan oleh PDIP. Bagaimana kita melihat bahwa PDIP itu sekuler gitu. Jadi kategorisasi itu tidak relevan gitu. Maka kemudian saya menawarkan tadi itu adalah mereka yang cenderung pluralis dan mereka yang cenderung katakanlah identitis gitu. Dan itu yang pertama-tama yang harus kita lihat. Nah, fenomena seperti ini tuh kita sebut apa? Yang sudah tidak, yang kita tidak sebut sekuler dan Islam politik, yang saya sebut sebagai imaginate communities dan imaginate identities itu. Kita tidak bisa menyebut sebagai sekuler, dan Indonesia itu kalau ukurannya Barat itu bukan negara sekuler, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada Departemen Agama, itu sama sekali. Nah, maka ada diskursus, ada term yang bisa dipakai untuk itu, yang kita sebut, yang saya menawarkan atau saya mengutip orang dengan menawarkan sebagai post sekuler, bukan lagi sekuler lagi. Post sekuler tadi itu saya ulangi bahwa satu sistem politik yang memberikan tempat kepada agama sebagai ranah publik, bukan sebagai ranah private sebagaimana dalam konsep sekuler. Hanya saja faktor agama ini menjadi pendorong demokratisasi atau penegakan HAM gitu. Nah, lalu apa? Jadi Islamisme dan post-Islamisme itu sebenarnya term yang diperkenalkan oleh orang Barat untuk melihat Islam di Barat ya pada awalnya sebenarnya. Jadi Islamism itu adalah kelompok yang
menawarkan, mendesakkan negara Islam sebagai alternatif. Syariah Islam, negara Islam. Itu yang disebut dengan Islamism pada awalnya. Tapi kemudian terutama yang dilakukan oleh Oliver Roy itu melihat bahwa di Eropa dan pada umumnya itu Islamism itu sudah berubah gitu. Mereka bukan menawarkan lagi negara Islam atau penegakan syariah Islam, tetapi menawarkan masyarakat Islam atau umat. Nah, konsep umat ini bukan hanya anggotanya adalah orang Islam seluruh dunia bagi mereka, tetapi ide ini menentang nation state. Jadi Islam itu tidak bisa dibatasi dengan konsep negara bangsa. Nah, jadi ini sebenarnya memang dekat dengan HTI tadi ya. HTI itu ingin agar dunia itu ya dipimpin oleh Islam itu kira-kira. Dan post Islamisme itu seperti itu. Jadi bukan negara Islam dengan dalam arti negara seperti di Pakistan ya. Pakistan itu kan konstitusinya mendeklarasikan bahwa sumber utama negara konstitusi adalah Al-Quran dan hadis gitu secara eksplisit. Itu. Jadi Islamisme itu, post Islamisme itu bukan lagi seperti itu. Nah, maka ya kalau kita sebagai alat analisis yaitu memang kontras antara apa yang ada pada post Islamisme yang menekankan pada Islam sebagai satu-satunya identitas manusia atau politik, sementara Islam Nusantara bagi saya adalah imagine komunitis tadi, jadi sesuatu yang plural. Jadi kita tidak bisa mengatakan Indonesia itu identitasnya Islam. Indonesia ya Indonesia yang plural. Jadi itu memang posisinya ekstrim dalam pengertian analisis itu. Nah, dalam pertarungan politik itu selalu ada saling serap. Dulu waktu Ahok, kasus pengadilan Ahok, Pak Ma'ruf Amin itu adalah pembela Ahok. Bahkan dia seharian diperiksa di pengadilan untuk Ahok. Sementara orang lain ada di pihak pembela Ahok misalnya. Tetapi kemudian setelah itu justru Pak Ma'ruf Amin itu diajak lah, jangan pakai kata dipakai ya, diajak oleh Jokowi yang pada dasarnya waktu itu pro Ahok, kemudian menjadi satu gitu. Jadi itu politik ya, tapi prinsip bahwa di sana ada imaginate communities dan yang satunya imaginate identities itu tidak bisa ditinggalkan, tidak runtuh dengan itu, karena Pak Amin itu tidak membawa identitas ke dalam komunitas, tapi dia keluar dari identitas masuk ke komunitas. Yang identitas masih ada di sana, HTI, PKS dan seterusnya gitu. Jadi mau tidak mau memang ada posisi binar di situ. Maaf yang terakhir ya, India ya, soal India dan Amerika ya. Saya kira itu akan jadi di 5 tahun atau apalagi 10 tahun yang lalu itu kita nggak pernah dengar ada istilah far right wing terrorism and violence terrorism, far right wing. Yang saya tahu, yang saya sangat terbatas, mungkin baru 5 tahun terakhir ini ada istilah itu. Yang pertama adalah Islamic terrorism, Islamic violence, itu mungkin kira-kira 2015 dari tahun 2002 ya, dari mana kasus 9/11 itu 9/9 itu 2001 ya. Jadi sejak itu yang dominan itu adalah Islamic violence atau Islamic violent terrorism. Tetapi sekarang di Eropa, di beberapa negara dan di Amerika itu muncul far right wing terrorism. Jadi menurut saya ini akan bergelombang dan akan masuk ke Indonesia berkaitan dengan rasisme. Juga anti-rasismenya ya. Jadi di Amerika atau di Eropa harus kita lihat dua-duanya. Ada rasisme, ada anti-rasisme. Di
India juga banyak orang Hindu yang anti Modi karena kebijakan Modi yang soal citizenship yang mendiskriminasi Islam ya Muslim dalam citizenship undang-undang baru citizenship. Jadi ini adalah semacam gelombang. Yang paling saya khawatir tentunya adalah ketika gelombang rasisme dan discrimination itu masuk ke Indonesia. Orang-orang bisa melihat, oh di sana Islam didiskriminasi, Islam didiskriminasi, dirasis itu. Mungkin di sini akan berbalik menjadi merasis orang lain. Gitu. Ini yang menurut saya berbahaya. Oleh karena itu, basis keilmuan dan analisis menurut saya penting untuk dibangun untuk tidak terjerembab ke dalam perspektif seperti itu. Bagi saya, banyak orang Indonesianis dan ilmuwan Barat yang terjebak pada seperti itu. Saya melihat kata iliberal itu adalah Western supremacy. Jadi Baratlah yang lebih sempurna dari orang di luar Barat atau sekularisme. Jadi kita harus mengcounter cara pandang seperti itu. Jadi untuk mencegah agar rasisme dan diskriminasi itu tidak ke Indonesia, menurut saya kita harus membangun satu perspektif agar tidak mempertajam itu. Terima kasih. Mungkin yang lain ada lain. Oke, terima kasih Pak Swedi. Pak Gafar mungkin masih ada. Ini Pak Gafar masih nyambung? Masih. Tapi benar Mas Kiai Suhaidi, mungkin yang lain perlu kita simak juga. Pak Gafar dulu. Mungkin komen singkat soal soal sekularisme saja. Di buku yang kita bahas ini Mas Suhaidi menyebut-nyebut misalnya ada Jose Casanova. Itu adalah seorang sosiolog agama yang konsisten mengingatkan bahwa sekularisme itu sebenarnya tidak punya basis pembuktian empirik. Sekularisme itu hanya benar di atas wacana, tapi kenyataannya orang tidak pernah berubah dari pola relasi yang sangat dekat antara agama dengan politik. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya pure secularism itu, karena agama ternyata tetap saja tidak pernah bergeser ke urusan-urusan individu. Agama tetap adalah urusan publik yang oleh Jonathan Haidt diandaikan seperti sarang lebah, gitu ya. Ketika orang beragama, dia bekerja dalam sebuah sistem relasi sosial yang sangat kuat. Banyak sekali ilmuwan, termasuk Jonathan Fox, yang mengatakan bahwa sejarah biblical account tentang politik itu banyak sekali menunjukkan sejak dulu tradisi manusia memang mencampurkan agama dengan politik. Jadi saya sangat setuju dengan Mas Suhaidi bahwa sebenarnya tidak ada bukti empirik untuk mendukung ya klaim bahwa ada yang namanya Islam versus politik non Islam gitu ya. Semua berkelindan. Dan tawaran post sekularisme meskipun masih bisa kita diskusikan soal post itu artinya ada sekularisme dulu baru post, tetapi itu istilah yang catchy ya, yang bisa menarik perhatian publik. Itu saya sangat senang dengan istilah seperti itu. Saya kira itu komen ringkas dari saya saja, Mas Masud. Terima kasih Pak Gafar. Saya kira kita sudah memasuki waktu akhir diskusi kali ini. Saya akan sebelum menutup diskusi kali ini sedikit memberikan pandangan sedikit bahwa apa yang kita diskusikan kali ini sebenarnya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk berpandang lebih positif terkait dengan perjalanan demokrasi di Indonesia, bahwa selama ini para Indonesianis baik dari Australia maupun dari Amerika yang melihat Indonesia sebagai negara yang mengalami proses iliberalisasi atau revisi demokrasi tidak 100% benar, karena ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kemajuan, meskipun di sisi lain soal politik elektoral misalnya yang lebih banyak didominasi oleh kepentingan elit dibanding kepentingan konstituen atau massa.
Tapi di sisi lain bahwa perlu kita lihat apa yang terjadi di Indonesia hanya soal kompetisi imagine community yang masuk komunitas ini yang memperjuangkan soal isu-isu moderasi beragama, isu-isu toleransi dengan kelompok imagine identity Islam ini yang cukup eksklusif. Dan alhamdulillah kita dimenangkan oleh kelompok imagine community. Cuma PR kita adalah sangat mungkin di 2024 isu-isu agama identitas ini masih kuat untuk digunakan sebagai instrumen politik kekuasaan oleh sekelompok elit politik begitu yang hendak menghinjak sebenarnya proses demokratisasi di Indonesia. Nah, tapi yang paling menarik adalah ide soal post sekuler ini yang mungkin masih bisa kita perdebatkan di dalam diskusi-diskusi ke depan, tapi setidaknya memberikan stimulus pada kita untuk berpikir lebih kritis dalam menyikapi gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para ilmuwan-ilmuwan barat tentang demokrasi Indonesia. Saya kira itu sedikit komentar Mas Mosun. Mas Suedi, tadi saya kebetulan yang bertanya soal seolah-olah kan muncul duo pos ya. Yang pertama pos Islamism itu merevisi terhadap gerakan Islamism. Di saat yang sama muncul post secularism itu juga merevisi gerakan sekularisme. Lalu menjadi sekularisme yang baru dengan wajah seperti yang dijelaskan oleh Mas Suedi itu. Kenapa Mas Suedi tidak mempromosikan satu istilah yang betul-betul ada di tengah gitu? Kalau masih pakai istilah post-secularism, apapun itu lahir dari rahim secularism cara berpikirnya. Kenapa tidak? Maksud saya adalah cari istilah yang betul-betul bisa di tengah-tengah, karena saya setuju dengan Mas Gafar bahwa agama ternyata tidak bisa disingkirkan 100% gitu dalam konteks individu maupun publik gitu. Ada nggak kira-kira yang agak lebih aman gitu, karena kita sedang berhadapan dengan sekian banyak orang yang barangkali sumbu pendek gitu, kalau lihat sekuler itu telinganya udah panas gitu. Kalau saya kira penting ini Mas Edi. Kalau saya Islam Nusantara itu, ini kan untuk menjelaskan kepada orang yang sekuler. Jadi harus ada istilah yang dipahami orang sekuler. Jadi ya post sekuler gitu. Kita mengkontrol. Tapi yang saya maksud itu sebenarnya ya Islam Nusantara itu. Cirinya adalah Islam Nusantara adalah Islam yang publik. Tadi itu yang nama yang disebut oleh Prof. Hafa itu adalah penulis buku Public Religion. Saya kira kita harus baca buku Public Religion supaya kita bisa mengimajinasikan ya. Itu sekaligus mengkritik bisa secara sekularisme, tapi juga mengkritik agama politik ya, agama politik yang konservatif dan tertutup. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan kepada orang Barat apa itu, meskipun ini dalam bahasa Indonesia ya, tapi karena ini orang Barat, jadi kita sebut sebagai post secularism yang paralel dengan Islam Nusantara. Itu yang saya maksud tadi. Oh iya, jadi post Islamisme itu sebenarnya adalah istilah untuk kita berkata kepada Barat ya, karena memang Barat sudah sangat familiar dengan istilah itu. Sementara sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Mas Suedi ini ya Islam Nusantara itu sebagai basis analisis, basis gerakan, basis politik, basis macam-macam ya sebenarnya ya, sebagai satu paradigma lah, sebagai satu paradigma. Jadi ketika Islam Nusantara melihat fenomena Indonesia pertarungan Pilpres kemarin itu bukan sekuler dengan Islam politik, tapi itu adalah Muslim Imagine Communities dan Muslim Imagine Identities gitu, kira-kira. Itu cara pandang keilmuan Islam Nusantara, kira-kira inginnya begitu. Dan mestinya kita bergeser dari Imagine Identity menuju Imagine Community ya, karena umat yang term umat itu yang kemudian dibuat. Community itu, Islam Nusantara itu Imagine Community, berlawanan dengan Imagine Identity. Oke, good point. Oke, terima kasih Mas Rusmadi. Terima kasih semuanya. Kita sudah jam 12. Saya ingin mengakhiri dengan satu kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cocok. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali khususnya untuk para narasumber kita yang kece dan luar biasa. Kita banyak belajar dari para narasumber kita, Bapak Suedi, semoga sehat selalu. Bapak Abdul Ghaffar Karim, semoga sehat selalu. Anda sampai kampus.
dan sahabat-sahabat Las Mesjam yang ada di segala penjuru, mulai dari Aceh sampai Papua. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan saat ini bermanfaat bagi kita dan dihitung sebagai amal. Baikkan. Amin. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.